Nek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HP ku nak mana, Rek? Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Selamat malam sahabat-sahabatku. Malam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk datang dalam diskusi strategi pengembangan PMI sebagai syarat rangka tindak lanjut dari pelatihan kader dasar saya di TK Sid Al-Fatah Lamongan. Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait bagaimana strategi pengembangan PMI ini, terutama kita harus lebih mengerti lebih dahulu apa itu sebenarnya PMI jika kita ingin mengembangkan organisasi PMI itu sendiri. PMI adalah organisasi yang bertujuan terbentuknya pribadi muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab mengamalkan ilmu pengetahuannya serta komitmen mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Jadi PMI itu apa sebenarnya? Organisasi yang seperti apa dan tujuannya itu seperti apa? Ya sudah termaktub dalam KDART seperti yang saya katakan tadi. Sejalan dengan tujuan tersebut, PMI diharuskan menunjukkan gerakannya untuk mewujudkan cita-cita itu. Jadi dalam sebuah organisasi itu harus memiliki sebuah tujuan agar arah geraknya, cara pandangnya itu jelas ke depannya. Bagaimana dia akan melangkah dan apa saja sub-sub atau poin-poin yang akan ditargetkan. Selepas daripada itu, PMI adalah organisasi yang etosnya atau khasnya bersandar pada beberapa aspek. Yang pertama, kemahasiswaan, keislaman dan kebangsaan. Jadi ketiga poin ini bersinambungan, saling menopang satu sama lain. Karena dalam PMI ketiga aspek ini masuk di dalamnya. Jadi mahasiswa sebagai agen social of control dengan keintelektualitasnya, dia diharuskan dituntut untuk menjadi sebuah solusi bagi problem sosial yang ada. Sebagai kaum terdidik, kaum terpelajar dengan kesadaran yang maju, mahasiswa diharuskan menjadi sebuah dinamika yang mengarahkan keadaan sekitar juga menjadi sebuah solusi. Jadi ketika kita dalam sebuah masyarakat sebagai seorang mahasiswa yang tingkatannya di atas lebih dari seorang siswa, kita itu tidak lagi dituntut atau tidak lagi didikte. Selanjutnya adalah aspek keislaman. PMI sendiri meyakini bahwa kehadiran gerakannya adalah sebagai mewujudkan peran Khalifatullah fil ard. Jadi untuk meneruskan risalah kenabian dan merahmati alam, Islam selalu menjadi cahaya atau nur bagi umatnya di sepanjang zaman hingga dulu sampai dengan sekarang. Jadi sebagai kader PMI sudah seharusnya kita sebagai mahasiswa yang tergabung dalam pergerakan mahasiswa Islam Indonesia dengan keintelektualitasan kita itu harus bisa menjadi seorang yang kontekstual, tidak hanya tekstual. Jadi dari apa yang ada dari nilai-nilai keislaman, nilai-nilai keagamaan itu kita tafsirkan dan bisa juga menjadi sebuah problem, bisa menjadi sebuah solusi dari problem yang ada. Untuk aspek yang ketiga adalah kebangsaan atau keindonesiaan. PMI harus membuktikan antusiasme aktif dalam nilai kebangsaan yang ditunjukkan dengan sikap pro rakyat dan menolak segala dominasi penindasan. Jadi seperti yang saya katakan di awal tadi, mahasiswa sebagai agen social of control itu harus berpihak penuh kepada kepentingan mayoritas, yaitu rakyat. Jadi ketiga aspek ini sangat bersinambungan dalam PMI. Jadi sebelum kita membahas terkait pengembangan organisasi, strategi apa yang cocok untuk digunakan dalam organisasi
ini untuk mengembangkannya di PMI, kita harus mengetahui lebih dahulu terkait itu tadi, aspek-aspek yang ada, terus terkait organisasi kita itu seperti apa gitu. Nah, karena apa? Karena ketika kita ingin mengembangkan organisasi kita, mengembangkan PMI yang kita masuk dalam organisasi itu, tapi kita tidak tahu apa esensi dari organisasi kita, apa fungsi dari organisasi kita, ya percuma, semua itu akan muspro gitu. Terus dari pengembangan organisasi ini disimpulkan ada beberapa poin. Yang pertama, penguatan ideologi gerakan. Jadi dalam PMI itu mendasarkan atau menyandarkan pada ideologi dan wacana kritis sebagai pembacaan realitas sosial dan keberpihakan terhadap rakyat terpinggirkan dan memperjuangkan terhadap nilai-nilai universal, keadilan, kesetaraan, persamaan, dan solidaritas ataupun pluralisme. Jadi dalam penguatan ideologi gerakan ini, PMI menggunakan ideologi wacana kritis. Jadi kenapa kita menggunakan itu? Karena ketika kita kuat dalam ideologi gerakan yang diyakini oleh PMI, kita akan mengkritisi atau peka dengan keadaan sosial kita. Seperti yang dikatakan sahabat-sahabat pada umumnya, kesadaran sosial akan muncul ketika kita tahu terkait dengan keadaan sosial. Untuk poin selanjutnya, B, desentralisasi gerakan. Jadi desentralisasi sebagai komponen penting dalam gerakan sosial memberdayakan masyarakat. Jadi maksud dari ini itu apa? Sebenarnya arti strategi kita itu membuka peluang besar bagi seluruh anggota. Kalau semisal dalam sebuah masyarakat, jadi sebuah masyarakat itu juga ikut andil penuh dalam memutuskan sebuah kebijakan dan lain-lain. Jadi kalau ngomong soal organisasi, anggota pun juga berhak dalam penentuan kebijakan dan lain-lain. Oke, next selanjutnya adalah poin C, menghargai kompetisi dan konflik. Jadi maksud dari poin ini adalah menghargai kompetisi dan konflik. Itu amatlah penting ketika ada sebuah kompetisi dan konflik di dalam sebuah organisasi. Karena kenapa adanya kompetisi ini bisa menunjang kita dalam pengembangan potensi diri. Jadi semisal dari kita Lion Joko Samudro dengan Lion yang lain itu juga bisa berkompetisi. Karena dalam menunjang potensi dari anggota-anggotanya, kita harus mengikuti dinamika keadaan sosial sekitar. Jadi ketika lingkungan sekitar itu tadi menuntut kita untuk bergerak maju, untuk mengejar sebuah target. Nah, sebuah kompetisi itu sangat penting dan juga konflik. Jadi kenapa konflik juga sangat penting dalam sebuah organisasi? Dari konflik itu kita bisa menjadi seorang yang terlatih, menjadi seorang yang solutif. Karena dari adanya konflik, kita itu akan sering dihadapkan dengan permasalahan dan kita dituntut untuk menyelesaikannya. Nah, seperti yang kalau bisa saya kutip dari perkataan Tan Malaka adalah terbentur, dan terbentuk. Mungkin seperti itu. Terus poin yang terakhir adalah pemanfaatan teknologi informasi. Nah, pemanfaatan teknologi informasi ini ya memang menjadi tuntutan kita pada saat ini dengan era globalisasi, dengan teknologi yang semakin maju. Sebagai organisasi gerakan, kita juga bisa menggunakan teknologi sebagai alternatifnya. Kalau di Lion sendiri mungkin sudah teknologi informasi itu sudah sangat maju mulai dari periode sebelumnya. Mungkin dari ini ada metode yang tertulis di modul saya ya. Pertama, inti kekerasan, anti kekerasan. Jadi dalam sebuah pengembangan organisasi, strategi pengembangan organisasi itu yang pertama adalah metode anti kekerasan. Jadi tidak mungkin kita mengembangkan organisasi itu dengan kekerasan. Semisal kita mengancam seorang maba untuk masuk ke dalam PMI, jadi dengan ancaman mereka terpaksa masuk. Nah, itu tidak patut untuk dilakukan. Itu yang kedua adalah sering
kali untuk menyelesaikan kontradiksi bangunan struktur sosial lama menuju bangunan struktur sosial baru. Dapat yang paling mudah untuk menyelesaikan permasalahan adalah kita itu saling, semisal dari si A dan si B itu mempunyai problem, lebih enaknya itu langsung bertemu tatap muka. Jadi permasalahannya apa langsung diselesaikan dengan tatap muka. Semisal kan kadang kita itu sering miskomunikasi, kesalahpahaman dalam sebuah organisasi itu sebuah hal yang lumrah, karena komunikasi memang sangat penting dalam organisasi. Dan solusinya apa? Itu tadi, kita diharuskan untuk menggunakan cara konfrontatif yang saling bertemu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Itu yang ketiga, ini ada cara korporatif dan non kooptasi. Metode korporatif adalah merupakan cara efektif untuk mempengaruhi pihak lain dengan prinsip win-win solution. Nah, metode ini tuh harus didasari dengan konsep kemandirian dan kedewasaan. Jadi bukan maksud dari mempengaruhi pihak lain itu bukan kita mengkambing hitamkan terus mempengaruhi dia agar dia percaya dengan kita terus tidak percaya dengan mereka, bukan seperti itu. Jadi dalam cara yang ketiga ini tuh ada sebuah konsep, kita itu harus dengan konsep kemandirian, kedewasaan. Nah, konsep-konsep itu yang bisa membuat kita dapat menyelesaikan sebuah problem yang ada dan juga bisa mengembangkan sebuah organisasi itu sendiri. Jadi sebenarnya dalam pengembangan organisasi itu tidak ada pakem, tidak ada metode pakem untuk mengembangkannya. Jadi kalau dulu kemarin saya diskusi ketika di forum di PKD itu, pembahasannya itu tidak sesuai dengan modul. Jadi kita di sana membahas terkait bagaimana strategi ketika rekrutmen, bagaimana kita terus mengembangkan potensi akademik maupun non akademik dari kader-kader yang terjaring pasca maba. Terus setelah itu bagaimana kita mengembangkan dari anggota-anggotanya, seperti itu. Jadi tidak ada teori yang atau rumusan yang tetap dalam pengembangan organisasi. Nah, segala strategi pun bisa melihat dengan keadaan internal kita. Nah, mungkin itu sedikit dari strategi pengembangan PM ini, karena tidak banyak sebenarnya yang harus dibahas dari strategi PM ini sendiri. Kalau Anda kan dijadikan sebuah diskusi, mungkin kita bisa langsung terkait keadaan internal lain kita itu seperti apa, terus bagaimana semisal ada kemacetan atau kesenjangan antar pengurus, terus dalam upaya mengembangkan organisasi dengan target-target yang ada, itu problem-problem seperti itu yang perlunya harus kita diskusikan, kita bahas, dan kita pecahkan masalahnya. Mungkin itu sih, mungkin bisa dilanjut dengan tanya jawab agar tidak